sedikit ya. Jadi hal yang paling penting adalah waktu saya bangun Coursenet, kan saya punya pengalaman waktu itu kerja di master system ini kurang lebih selama 1 tahun. Akhirnya mutusin untuk bangun Coursenet. Struggle yang paling besar adalah karena waktu itu saya nggak punya background bisnis sama sekali. Bangun bisnis karena apa? Yang saya pegang cuma satu, saya punya visi kalau Coursenet bisa berdampak buat lebih banyak orang lagi, dari level mahasiswa maupun dari level profesional. Materi kurikulum saya yang susun sendiri. Sampai satu titik duit saya makin habis, stres nih. Nah, itu struggle yang waktu itu saya benar-benar rasain, itu gak enak banget. Ketika saya memutuskan bangun ini, banyak teman-teman saya yang mempertanyakan keputusan itu. Vin, lu kan kuliah nilainya bagus, masa lulus cuma bikin tempat les aja? Kenapa mereka bisa ngomong kayak gitu? Karena mereka nggak bisa lihat apa gambaran besar yang saya udah ngebayangin saat itu. Nah, tapi sampai satu titik saya baru mikir, apa nih yang salah? Oh iya, selama ini saya bikin materi, bikin ebook segala macam, tapi saya nggak jualan. Akhirnya saya cari tools untuk bikin website yang gratisan. Sampai sekarang ketika Coursenet buka kelas, itu semua kelasnya selalu sold out. Tips buat teman-teman yang mau buka startup, sebuah perusahaan itu bisa berjalan karena adanya satu, visi. Kalau kalian punya visi yang baik, bisa berdampak untuk lebih banyak orang. Yang kedua, mental kalian harus kuat. Terus yang ketiga, jangan pernah dengerin apa kata orang. Fokus pada visi kalian, karena sebuah visi tanpa adanya kerja keras itu mati. Tapi kalau kalian kerjakan, kalian semakin dekat dengan impian kalian. Saya kasih lihat dulu benchmarknya ya, dengan kalau kita kerja di perusahaan. Karena kalau kita masuk ke satu perusahaan, pasti kita di-hire dengan satu job desk tertentu. Misalnya kita di-hire sebagai social media marketing. Tugas yang kita lakukan adalah ngurusin sosial media sesuai dengan job desk-nya kita. Nah, berbeda banget dengan ketika kita bangun perusahaan dan kita menjadi CEO. Jadi kita lihat apa? Secara keseluruhan, karena tugas kita bukan hanya ngurusin sosial media. Tugas kita adalah memastikan perusahaan ini berkembang. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada lead creation, ada lead conversion, ada customer fulfillment, ada team fulfillment, dan juga shareholder fulfillment. Jadi kita harus mikirin marketing, harus mikirin sales, harus mikirin operasional, harus mikirin gaji karyawan. Tapi ada hal menarik nih, menjadi seorang pebisnis adalah harus berani melakukan apa yang kebanyakan orang tidak mau untuk lakukan, tapi suatu hari kalian akan dapatkan apa yang kebanyakan orang tidak bisa dapatkan. Kurang lebih begitu. Jujur gak pernah pikiran gitu. Jadi dulu waktu saya kuliah, goal saya adalah masuk perusahaan besar sebelum lulus. Jadi waktu itu saya fokus memperbagus nilai saya. IPK saya harus bagus. Kenapa IPK harus bagus ya? Banyak orang yang bilang gini, IPK mah gak penting, yang penting skill. Karena setiap perusahaan itu pasti nyari lulusan yang nilainya bagus ya. Setiap perusahaan itu pasti punya standar minimal IPK-nya sekian baru bisa diterima. Makanya saya belajar sungguh-sungguh sampai nilainya bagus ya. Saya cari sertifikasi internasional supaya apa? Supaya saya beda dari ribuan lulusan IT yang lain. Nah, di titik itu ya, ketika saya mulai merintis karir, Tuhan tuntun saya untuk ke arah membangun perusahaan ini gitu, yaitu Coursenet. Ngomong soal Coursenet, saat ini kita ada di 2 lokasi, ada di Gading Serpong dan Kebonjeruk. Setiap kelas kita selalu sold out. Nah, cuman Coursenet saat ini ada keterbatasan di area karena kita kursusnya kursus offline yang belajar ya sekitaran Jakarta dan Tangerang. Nah, semenjak pandemi COVID-19, Coursenet buka juga sesi webinar. Bagus banget feedbacknya. Ada orang yang dari luar kota, ada orang yang dari Semarang, ada yang dari Papua, ada yang dari Pekanbaru. Bahkan banyak pelajar-pelajar Indonesia yang lagi kuliah di luar negeri ambil pelajaran di Coursenet. Karena itu, saya mulai mikir, goal kita ke depannya adalah kita akan buat satu modul online supaya kita bisa menjangkau jauh lebih banyak orang dan bisa jadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Pada saat awal-awal bangun Coursenet, semuanya itu
dikerjain sendiri, Superman gitu ya. Sampai bersihin kelas saya lakuin sendiri ya. Momen dimana duitnya udah nggak ada, terus kalau ketemu teman wah ditanya macam-macam gitu ya. Tapi saya punya satu pesan, kalau kita ngalamin kesulitan, kita stres banget sampai kita ngerasa wah kayaknya hidup gua nggak harus gini deh. Tapi kalau kalian lewatin itu ya, kalian terus lakukan yang terbaik, sampai satu titik kalian akan mencapai apa yang orang lain tidak bisa capai. Dan ketika kalian nengok ke belakang, itu akan jadi mutiara indah dan cerita-cerita yang kalian bisa bagikan untuk bisa menginspirasi banyak orang. Gak ada yang gak bisa kalau kalian terus berjuang ya, karena kalau kalian tahu cara belajar IT is fun.